Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will explain about discipline. Before that, we will introduce ourselves. And first, hello, my name is Candy Syariani. My name is Masri Ibradi. My name is Murja Khairunisa. My name is Harita Raini. My name is Ayu Darani. And I am Primariati. We will Nah, kali ini kita akan membahas tentang disiplin. Kalian pasti tahu kan apa sih sikap disiplin itu? Tapi bagi yang belum tahu, kita akan jelaskan terlebih dahulu apa itu sikap disiplin. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti latihan atau pendidikan, kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Jadi, sikap disiplin yaitu berkaitan dengan sikap layak atau tidaknya dalam suatu pekerjaan. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Nah, jadi yang dimaksud dari pengertian disiplin ialah seseorang yang dapat mengemban tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dengan sepenuh hati. Cara mempraktikkan disiplin tersendiri ialah lewat kinerja yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Pendisiplinan yaitu usaha-usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk memberikan sebuah peraturan kewajiban bagi pegawai. Kewajiban bagi pegawai adalah suatu hak yang harus dilakukan oleh seorang pegawai, apalagi dalam kedisiplinan. Nah, setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang kedisiplinan bagi pegawai negeri sipil atau PNS, maka diperlukan langkah pasti dalam pembinaan baik di dalam daerah maupun di pusat, apalagi pegawai kependidikan, maka sudah sepastinya dia menerapkan kedisiplinan. Adapun yang menjadi dasar-dasar hukum pelaksanaan disiplin pegawai ialah sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974. Yang ketiga ada Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara ataupun BAKN Nomor 2 Tahun 1980. Kali ini saya akan menjelaskan aspek-aspek disiplin dan mempunyai 3 aspek. Yang pertama yaitu sikap mental atau mental attitude. Yang kedua yaitu kesadaran dan ketaatan akan aturan atau norma. Yang ketiga yaitu sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati. Unsur-unsur pokok pembentukan disiplin dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada sikap yang telah ada pada diri manusia, dan yang kedua ada sistem nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis disiplin dalam organisasi. Jenis disiplin dalam organisasi ada 2. Yang pertama adalah pendisiplinan preventif, yaitu tindakan yang dilakukan agar setiap pegawai dapat mematuhi aturan-aturan yang ada. Dan yang kedua adalah pendisiplinan korektif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah seseorang melakukan pelanggaran disiplin. Dimaksudkan agar seseorang tersebut tidak mau mengulangi kesalahannya lagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang indikator disiplin pegawai dibagi menjadi 3. Yang pertama ada disiplin waktu. Yang dimaksud dengan disiplin waktu ialah datang secara tepat waktu. Dan yang kedua ada disiplin peraturan dan pakaian. Maksudnya dengan menaati segala peraturan yang ada dan berpakaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga ada disiplin tanggung jawab kerja. Ialah suatu sikap dan tingkah laku yang menunjukkan ketaatan karyawan terhadap peraturan organisasi. Ini saya akan membahas tentang tolak ukur kedisiplinan pegawai. Seperti apa sih hal-hal yang harus dikerjakan oleh pegawai agar bisa disebut disiplin. Di antaranya seperti pegawai harus mematuhi jam-jam kerja. Karena pegawai harus datang dan pulang tepat waktu seperti yang telah ditentukan. Dan selanjutnya ada pegawai harus mematuhi instruksi serta peraturan dan tata tertib. Jangankan pegawai, kita saja sebagai murid sekolah harus mematuhi peraturan dan tata tertib yang ada.
apalagi seorang pegawai. Dan yang terakhir ada bekerja dengan mengikuti cara-cara yang telah ditentukan, seperti langkah kerja, prosedur kerja yang telah ditentukan harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Nah, di sini ada hukuman disiplin bagi PNS. Bagi siapa saja kan yang melanggar pasti ada hukumannya, termasuk bagi disiplinnya PNS ini. Nah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 di bab 3 pasal 7 tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin. Yang pertama yaitu hukuman disiplin ringan, yang terbagi menjadi 3, yaitu ada teguran lisan, ada teguran tertulis, dan ada pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin sedang 1 yaitu hukuman yang menjatuhkan tempo 1 tahun bahwa si PNS tersebut tidak akan naik jabatan selama 1 tahun. Yang kedua juga sama 1 tahun, yaitu tidak adanya kenaikan gaji selama 1 tahun. Adapun yang menjadi hukuman bagi pelanggar disiplin berat ialah yang pertama ada penurunan jabatan selama 3 tahun, yang kedua ada pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, dan yang ketiga ada pembebasan terhadap tugas. Hai guys, kita di sini akan membahas tentang mengenai seseorang yang berwenang memberikan hukuman pelanggaran pendisiplinan. Dan yang dibahas di sini adalah tentang wewenang memberikan hukuman bagi pendisiplinan PNS. Siapa sih yang berhak memberikan hukuman bagi pelanggar pendisiplinan pegawai? Siapa ya? Hei, eta naon maju gitu? Teman, iseng itu batur teuing. Atau eta teh panjang kemarin peraturan di dia kumaha tuh gitulah hayang mah. Teh bodo amat. Hehehe, teu bisa gitu. Pusat 10 kali. Lain anu berhak mere hukuman yang anu ngalanggar pendisiplinan mah lain babaturan. Nya pan anu berhak mere hukuman jang anu melanggar aturan mah eta mah pan pejabat luhur hungkul. Maka yang berhak ialah 1. Presiden, yang kedua yaitu Menteri dan Jaksa Agung, Dan yang ketiga adalah pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan pimpinan lembaga pemerintah non-departemen. Dan yang keempat ada gubernur, yang kelima ada kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Hai. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang perkawinan bagi PNS. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perkawinan PNS. Di antaranya yang pertama ada laporan perkawinan yang dilengkapi rangkap 3 dan disertai berkas-berkas seperti salinan sah surat nikah atau akta perkawinan. Dan ada pos foto istri atau suami ukuran 3x4 masing-masing 3 lembar. Dan ada 1 lembar tata naskah kepegawaian. Selanjutnya 2 lembar dikirim ke BKN untuk karin atau kartu induk. Ada karis atau kartu istri, dan ada karsu atau kartu suami. Dan yang kedua ada pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat. Tita, aku mau nikah loh. Kamu mau nikah sama pejabat yang kaya raya itu? Iya, aku jadi istri ketiganya. Yang penting uangnya. Ya sih gak apa-apa. Ya kali mau dijadiin istri kedua, ketiga, keempat, gak banget kan? Siapa sih yang mau? Nah, ada yang ketiga yaitu pegawai negeri sipil dilarang hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah. Dalam Islam juga kan Bukan muhrim, Bukan jadi muhrim, sangat guys. dilarang. Sedikit tentang perceraian antar sesama PNS. Nah, siapa sih yang ingin bercerai? Nah, maka dari itu pemerintah mewajibkan bahwa setiap PNS yang akan bercerai harus meminta izin terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Ya, si penggugat harus meminta izin kepada penjabatnya. Sementara yang digugat, ya dia cukup untuk menerima surat keterangan bahwa dia akan digugat perceraian dari penjabat. Tapi jangan sekali-kali ya ingin bercerai, karena bercerai itu tidak baik. Apalagi sudah mempunyai keturunan, kasihan loh anak-anak.